Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distiawati dengan nomor NIM 28920501004 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Ya teman-teman, video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang koperasi. Salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. Bagaimana tidak? Pada tahun 2019 saja, Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa koperasi di seluruh Indonesia berjumlah 123.048 dan anggota yang sudah tercatat sebanyak 22 juta orang. Nah, besar sekali kan teman-teman? Selanjutnya yaitu kita ke materi pembahasan. Yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu ada definisi koperasi, sejarah koperasi, fungsi koperasi, tujuan koperasi, prinsip koperasi, yang keenam ada dasar hukum koperasi, dan yang terakhir ada jenis-jenis koperasi. Masuk ke materi yang pertama, definisi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha yang bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Nah, definisi koperasi sendiri diambil dari bahasa Inggris yang berarti yaitu cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah artinya kerjasama. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Nah, itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Nah, di sini materi yang kedua yaitu sejarah koperasi. Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Gerakan ini lahir akibat revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan liberate, egalite, fraternite, kebebasan, persamaan, kebersamaan. Semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Liberté atau kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Sehingga egalite dan fraternite atau persamaan dan kebersamaan hanya menjadi milik pemilik modal besar. Di Inggris, koperasi pertama kali didirikan pada tahun 1844 di kota Rochdale. Didirikan oleh 28 anggota. Koperasi ini bertahan dan dianggap sukses karena didasari oleh kebersamaan yang kuat dan kemauan untuk menjalankan usaha. Para anggotanya duduk bersama untuk bermusyawarah guna menyusun langkah agar dapat menghasilkan sebuah satuan usaha yang bisa dijalankan bersama. Bahkan mereka membuat pedoman kerja dan standar operasional prosedur atau SOP. Semua itu mereka lakukan agar dapat mewujudkan visi dan cita-cita mereka. Akhirnya terbentuklah Rochdale Equity Pioneers Cooperative Society. Nah, pada awalnya mereka mendapat banyak hujatan dari banyak pihak. Namun mereka mampu membuktikan bahwa toko yang mereka kelola dapat berkembang dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang mereka pakai dalam koperasi tersebut yaitu yang pertama keanggotaan yang sifatnya terbuka. Yang kedua pengawasan yang sifatnya demokratis. Yang ketiga bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota. Yang keempat sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi. Yang kelima, penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai. Yang keenam, tidak ada diskriminasi dalam suku
bangsa, ras, agama, dan aliran politik. Yang ketujuh, barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang asli, bukan barang rusak, palsu, atau KW. Yang kedelapan, anggotanya menerima edukasi secara berkesinambungan. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan koperasi Rochdale mampu dan sukses dan maju. Karena itu, prinsip-prinsip di atas menjadi inspirasi bagi koperasi-koperasi lain yang ada di seluruh dunia. Walaupun tampak masih sederhana, apa yang telah diperjuangkan oleh Rochdale sehingga dengan segala prinsipnya menjadi tonggak bagi gerakan koperasi seluruh dunia. Pada tahun 1937, prinsip-prinsip disebut disampaikan sekaligus dilakukan dalam Kongres Internasional atau Cooperative Alliance atau ACA. Pergerakan korporasi di seluruh Indonesia berjalan tidak spontan dan memerlukan proses yang panjang. Pada umumnya, koperasi tidak diperjuangkan oleh orang-orang yang sangat kaya. Gerakan ini bermula sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme yang saat itu melahirkan penderitaan ekonomi yang sosial terhadap rakyat. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menuju ke fungsi koperasi. Didirikannya koperasi tentu memiliki tujuan dan fungsi di bawah ini. Tujuan dan fungsi di bawah ini akan kita bahas apa saja fungsi dan tujuan dari didirikannya koperasi. Yang pertama ada membangun dan mengembangkan. Nah, fungsi yang pertama itu membangun dan mengembangkan koperasi, yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Demikian juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Ya, teman-teman, itulah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Fungsi kedua dari koperasi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat dan memberikan manfaat bagi perekonomian. Yang selanjutnya, yang fungsi yang ketiga yaitu memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ketiga dari koperasi yaitu memperkuat ketahanan ekonomi dan kerakyatan. Maksudnya di sini yaitu bisa dikatakan sebagai fondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikannya koperasi sebagai sokogurunya. Dan yang terakhir, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Fungsi keempat yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang selanjutnya yaitu tujuan koperasi. Nah, rasanya belum lengkap kalau hanya membahas pengertian, sejarah, fungsi, tetapi tidak membahas tujuan koperasi itu sendiri. Nah, berikut ini adalah beberapa tujuan koperasi. Yang pertama, meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitar. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitar. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, menjadikan sokoguru dalam perekonomian nasional. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Yang keenam, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Yang ketujuh, memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu prinsip koperasi. Setiap organisasi, badan usaha, bagai hingga komunitas tentunya memiliki idealisme dalam menjalankan operasionalnya. Tidak terkecuali koperasi yang juga memiliki idealisme yang dirangkum dalam prinsip-prinsip koperasi. Dirangkum dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaannya tidak dipaksa. Oleh karenanya harus berdasarkan sukarela dan terbuka. Yang kedua, dalam pengelolaannya koperasi harus bersifat demokratis. Yang ketiga, pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Dan yang kelima, mengutamakan kemandirian. Lanjut ke materi yang keenam yaitu dasar hukum koperasi.
Ya, teman-teman, koperasi memiliki dasar hukum sehingga koperasi merupakan badan usaha yang legal untuk dijalankan. Beberapa dasar hukum koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994, persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggota dasar koperasi. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998, modal penyertaan pada koperasi. Nah, selanjutnya ada Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 tentang notaris pembuatan akta koperasi. Yang ketujuh ada Permen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. Yang kedelapan ada Permen Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang kesembilan ada Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Yang kesepuluh ada Kepmen Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian data debitur koperasi dalam rangka pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis koperasi. Nah, masuk ke materi yang ketujuh yaitu ada jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15. Nah, pada Pasal 15 ini ada dua jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang seorang serta beranggotakan lebih dari 20 orang. Yang kedua ada koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Selanjutnya yaitu jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Nah, berdasarkan jenis usaha di sini ada yang pertama koperasi produsen, di mana koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Nah, produk berasal dari anggota dan ditawarkan dengan harga relatif lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada anggota atau non-anggota. Yang kedua ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Nah, jadi koperasi produsen ini biasanya produknya dari anggota kemudian dijual kepada anggota bahkan ke non-anggota. Nah, kalau koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha yang berupa barang untuk kebutuhan anggota dan ke anggota. Jadi menyediakan ya. Selanjutnya ada koperasi jasa. Nah, koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa kecuali simpan pinjam untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Sejauh ini sih saya belum tahu ya koperasi jasa. Yang selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah bekerja tidak asing lagi ya dengan koperasi. Biasanya sih koperasi di setiap perusahaan ada koperasinya, tapi tergantung kepada perusahaannya itu sendiri, teman-teman. Ya, teman-teman, di sini masuk ke daftar pustaka. Di sini saya mengambil beberapa materi dari pertemuan pembelajaran ke-9 dan beberapa juga materi saya ambil dari internet. Nah, di sini ada sebuah kata-kata, creativity is the key to unlocking your true potential. Ya, teman-teman, bahwa kreativitas adalah kunci untuk membuka diri kamu yang sebenarnya atau potensi yang sebenarnya.
Ya teman-teman, itu saja materi saya tentang koperasi. Saya Ristiawati, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kekurangan dari materi. Saya Ristiawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.